Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Herin Ardi dengan NIM 230306031 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Insinyur Tati Pirinasari. Nah, di sini langsung saja kita menggambar sistem organ pada ternak jantan. Ini kosong. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Nah, pada unggas, testis terletak di dalam rongga perut dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia yang testisnya berada di luar tubuh, unggas memiliki testis internal. Testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Nah, testis kiri biasanya lebih besar daripada testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke dalam epididymis. Nah, ini adalah saluran berleluk yang melekat pada testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Nah, di sperma ini akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya, sperma akan bergerak melalui van deferens. Nah, van deferens ini adalah saluran yang saya gambarkan memanjang. Ini dia. Nah, dari epididymis menuju kloaka, fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Nah, terakhir, sperma akan sampai ke kloaka. Kloaka ini adalah tempat bermuaranya 3 sistem: pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Saya gambar kloaka di bagian tubuh unggas. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut klaskis. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Pengecualinya adalah bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki falus. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan saluran produksi ternak unggas betina. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah siap menggambarkannya. Selanjutnya, mari kita dimulai dari ovarium. Pada unggas dewasa umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi. Saya gambar ovariumnya di belakang tulang belakang. Ovarium ini berisi banyak partikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Nah, fungsinya ovarium ini adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketika sel telur matang, akan terjadi ovulasi di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum ini berbentuk seperti corong. Saya gambarnya di sini. Fungsinya menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilasi jika ada sperma. Dari infundibulum ini, sel telur bergerak ke magnum. Magnum ini adalah bagian terpanjang dari ovidum. Di magnum inilah sebagian besar putih telur atau ablumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya, telur bergerak ke isthmus. Nah, isthmus ini adalah bagian yang lebih sempit dari ovidum.
Seperti yang saya gambarkan di sini, membran atau selapu telur terbentuk. Ada dua membran. Yang pertama ada membran dalam dan membran luar. Setelah itu telur masuk ke uterus atau sand gland. Ini di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Nah, kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat yang sekresikan oleh kelenjar uterus. Nah, bagian terakhirnya adalah vagina. Vagina menghubungkan uterus dengan kloaka. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperm host gland. Akhirnya telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan. Nah, hal ini juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Nah, selanjutnya proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya menjelaskan proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapnya. Nah, proses ini dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur atau yolk beserta germinal disk. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dari hipofis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Nah, di infundibulum ini jika ada sperma atau fertilasi akan terjadi pada germinal atau disk. Seluruh sel telur hanya menghabiskan waktunya itu sekitar 15-30 menit di infundibulum. Kemudian sel telur bergerak ke magnum. Nah, di magnum ini putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu itu sekitar 3 jam. Dari magnum bergerak ke isthmus. Di isthmus ini membran telur terbentuk. Telur berada di isthmus selama sekitar 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke uterus. Nah, ini dia telur masuk ke uterus. Di uterus ini telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus terjadi 2 proses penting. Nah, yang pertama itu penambahan cairan ke putih telur dan pembentukan kerabang telur. Nah, kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Terakhir, telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Di vagina, lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Jadi total waktu dari ovulasi sampai telur keluar adalah sekitar 24-26 jam. Karena proses yang cukup panjang ini, nah, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi itu di pagi hari. Nah, unggas betina ini menyimpan sperma dalam sperm host glands di vagina selama beberapa minggu. Nah, hal ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur. Telur fertil itu selama beberapa waktu sehingga 1 kali per